Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joseph Afriza dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan demografi tentang pandemi corona sekarang ini. Nah, corona tak mengeri. Dampak penyebaran virus corona terhadap manusia sungguh tidak main-main. Virus yang didapati berawal dari Wuhan, Cina, dilaporkan telah menelan lebih ribuan korban. Di Indonesia, virus ini terus memakan korban. Kabar terakhir ada 117 kasus virus corona per 15 Maret 2020. Peningkatan jumlah kasus tersebut bertambah dari hari ke hari. Kita patut khawatir jumlahnya bisa mencapai ribuan jika tidak ditangani dengan segera. Penyebaran virus mirip SARS yang disebut COVID-19 ini telah menyebar hingga ke negara-negara Eropa, bahkan negara-negara Asia Tenggara juga terdampak COVID-19. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah menetapkan wabah virus corona sebagai bencana nasional non-alam dan membentuk gugus tugas percepatan penanganan virus corona. Kebijakan lainnya, pemerintah menerapkan social distancing untuk mencegah penyebaran virus di masyarakat. Bahkan ada pula ramai saat ini didesakan lockdown. Indonesia melebar hingga ke media sosial. Ini COVID-19 tambah ngeri setelah terbukti masuk ke Indonesia. Ancaman bukan hanya datang kepada kalangan pejabat negara, tapi juga penduduk usia produktif Indonesia yang tersebar di negara-negara terkonfirmasi COVID-19. Begitu juga yang bermukim di Indonesia, mereka terus waspada mengingat persebaran virus ini sangat cepat. Seluruh sektor pembangunan ikut merasakan dampaknya. Salah satu sektor yang luput dari analisis yakni bonus demografi. Bangsa ini sedang menuju bangsa bonus demografi pada tahun 2028. Diprediksi jumlah penduduk usia produktif usia 15-64 tahun lebih besar dibanding produktif usia tidak produktif, yakni usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% dari jumlah penduduk yang berproyeksikan sebesar 2097 juta jiwa. Terus analisis tidak jauh berbeda dari tokoh milenial Arief Ryosid Hasan pada puncak bonus demokrasi di tahun 2028. Jumlah angkatan kerja tercapai 67% dari seluruh penduduk dan rasio kebergantungan jatuh hingga titik terendah 47%. Artinya 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 47 usia non produktif. Terus jumlah penduduk Indonesia selama berapa tahun mendatang akan terus meningkat menurut Badan Statistik BPS. Berpotensi meningkat hingga 282 juta dan sekitar 317 juta jiwa pada 2045. Berdasarkan data BPS 2018, jumlah generasi milenial berusia 20-35 tahun mencapai 24%, setara 63,4 juta dari 179,1 juta jiwa yang merupakan usia produktif 14-64 tahun. Katanya dengan bencana virus corona, usia produktif diperhadapkan dengan ancaman virus yang sewaktu-waktu bisa terjangkit, bahkan bisa membunuh. Meskipun tingkat risiko kematian penderita COVID-19 berdasarkan kelompok umur tidak didominasi oleh mereka yang disebut usia produktif, tapi perlu adanya kewaspadaan. Terus merujuk pada hasil penelitian pusat pengadilan dalam penelitian pusat pencegahan CDC menyatakan bahwa korban meninggal umumnya adalah orang lanjut usia yang telah memiliki riwayat masalah kesehatan, dan data itu usia 10-19 tahun memiliki risiko kematian hanya 0,2%. Terus kemudian usia 20-29 tahun 0,2%, usia 30 sampai 39 tahun 0,2%, usia 40-49 tahun 0,4%, usia 50-59 tahun 1,3%, usia 60-69 3,6%, usia 70-79 tahun 8%. Terakhir di usia 80 ke atas tahun
14,8%, sangat tinggi ya. Kaitannya dengan bonus demografi, kelompok usia produktif mulai dari usia 16 hingga 35 tahun rata-rata memiliki persentase resiko kematian masih jauh dari kelompok usia 70-79 dan usia 80 tahun ke atas. Demikian jika usia 36 hingga 64 tahun dikalkulasikan, hasilnya masih jauh dari usia mendominasi. Memang dampak buruknya tidak terlalu signifikan. Namun jumlah penduduk yang kualitas SDM masih kalah jauh dari Eropa dan Asia lainnya. Pemerintah sedang menyiapkan diri menyambut masa bonus demografi. Di sisi lain, penyebaran COVID-19 menjadi ancaman besar bagi usia produktif dua warga negara. Pertama yang diumumkan Presiden Joko Widodo, virus corona. Diketahui seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya 31 tahun. Usia mereka masuk dalam kategori usia produktif ya. Kabar usia pasien itu disampaikan saat Indonesia belum memiliki ratusan kasus. Saat ini data usia ratusan pasien corona dampak tertutup hingga tidak diketahui beberapa jumlah usia produktif yang ditangani tim medis virus corona. Jika membandingkan dengan resiko kematian penderitanya, meskipun kecil, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan kehilangan sekian jumlah usia produktif sebelum memasuki masa bonus demografi. Ini kerugian besar bagi Indonesia kalau tidak serius mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan social distancing, self quarantine maupun lockdown bukan solusi yang bisa diterapkan di Indonesia. Apapun yang akan digunakan secara nasional haruslah memberikan jaminan usia produktif dekat jangkit virus corona. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.